wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 17 Betung, Ibu Esriana SPD. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Beserta staf SDN 17 Betung, dan yang kami banggakan Bapak pemateri dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Asi Chandra SPD, CPG Angkatan 11. Acara diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Betty Rahmaini SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Esriana SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua, Bapak Ibu. Pertama kita mengucapkan pujian syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita berkumpul seluruh guru yang ada di seluruh Betung dalam rangka adalah sosialisasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Asi Chandra sebagai semoga apa yang nanti Bapak Asi terapkan atau Bapak Asi paparkan kepada kita, semoga ini bermanfaat bagi kita, banyak manfaatnya untuk ke depan bagi kita Bapak Ibu guru. Jadi untuk Bapak Asi, semoga Pak kamu lancar-lancar untuk menyampaikan materi yang Bapak sampaikan kepada kita semua guru di sini, dan semoga Bapak ke depannya dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya ke depan untuk
mencapai kesuksesan sebagai CGP ke-11 ya Pak ya. Semoga berhasil. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi kata sampaikan dari kepala sekolah. Selanjutnya acara yang keempat yaitu acara inti pemaparan diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Arsi Chandra SPD CGP Angkatan 11. Kepada Bapak Arsi Chandra kami persilakan. Baik Bapak Ibu Guru, izin saya berdiri ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 12 Betul, Ibu Estriana MPD. Kemudian kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 17 Betul yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Kemudian kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang tetap senantiasa kita nantikan sampai yaumil kiamah. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi, ada baiknya jika kita berdoa dulu agar nantinya di dalam penyebaran pemahaman ini kita bisa menerima dan bisa memahami bersama-sama dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada refleksi dulu. Jadi kita ada ice breaking. Sebelum kita mulai, ada yang mau mimpin ice breaking? Kira-kira Bapak Ibu dulu. Oke. Nanti kalau misalkan saya bilang pagi, kalian tepuknya 1. Kalau saya bilang siang, kalian tepuknya 2. Nah, nanti kalau saya bilang malam, kalian tidak tepuk. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya. Agak semangat ini. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya. Palembang. Oke. Pagi, siang, malam. Nah, kita ulang lagi. Malam, siang, pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi berarti masih connect, berarti masih fokus pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 di sini untuk menunaikan tugas kami yaitu aksi nyata tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi saya di sini dituntut untuk menyebarkan pemahaman budaya positif yang telah kami pelajari di modul 1.4 itu. Nantinya apabila ada kekeliruan ataupun ada kata-kata yang salah, mohon kiranya nanti dibenahi bersama. Mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi bagi saya. Lanjut UBT, next ke depan. Baik, ini adalah fasilitator dan pengajar praktik
saya, yaitu Ibu Seli Widayanti SPD. Ibu Seli ini berasal dari Natuna, yaitu Kepulauan Riau. Beliau sebagai fasilitator saya dan rekan-rekan saya CGP Angkatan 11 di kelas 11 DD05, yaitu BGP Sumsel. Kemudian sebelahnya lagi ada Bapak Fahmi Mandala Putra selaku pengajar praktik. Jadi yang sering kesini adalah Pak Fahmi selaku pendamping saya. Apa yang saya pelajari di modul nanti dia yang akan mengajari atau mendampingi. Dan sebelahnya ada saya sendiri, Asli Chandra. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita ini Bapak Ibu sebagai guru ini adalah menuntun mereka, menuntun murid agar mereka nantinya mencapai ilmu yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau misalkan kita menuntunnya dari kecil dan mudah-mudahan nanti ke kelas 6 sampai ke SMA mudah-mudahan dari dasarnya baik, maka akan menghasilkan yang baik. Untuk itu kita dituntut untuk selalu menuntun. Kemudian tentang budaya positif, yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita ini sebagai contoh kepada mereka, kita memberikan contoh yang baik kepada mereka dan nantinya mereka akan meniru lalu mereka akan mengembangkan dirinya dan bertanggung jawab juga secara mandiri. Lanjut next ya. Nah, inti dari budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga retribusi. Lanjut yuk. Nah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di kurikulum 2024 ini kita harus menerapkan, kalau di Banyuasin sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ulang ini. Nah, ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah tentang beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan mutlak. Nah, jadi kita dituntut untuk menuntut mereka untuk dapat mewujudkan minat mereka sebagai seseorang murid. Nah, jadi nantinya mereka akan dapat menyesuaikan, yaitu nantinya mereka dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan hewan atau ancaman atau hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin positif ini kepada mereka tanpa mereka mendapatkan penghargaan. Jadi contohnya misalkan saya nih di kelas saya ada salah satu anak yang memang pintar,
Misalkan kayak gitu, kita tidak perlu memberikan mereka imbalan, cukup dengan sama-sama kita merangkul seluruhnya agar yang lain tidak ada kecemburuan sosial. Jadi disiplin positif ini adalah semacam kebiasaan mereka untuk dapat melaksanakan disiplin atau hal baik di sekolah kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai seorang pendidik ini harus menciptakan nih peserta didik yang memiliki disiplin. Bagaimana sih kalau kita mau memiliki siswa yang disiplin? Nah, jadi kita harus menerapkan itu kepada diri kita dulu sebagai seorang pendidik. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus mencontohkan kepada mereka bahwa berperilaku baik itu akan nantinya akan dicontoh oleh mereka sendiri. Misalkan contoh, kita datang tepat waktu dan nanti pada akhirnya mereka akan datang tepat waktu juga dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama tak terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai juga dapat dikatakan sebagai walau berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama. Ya, jadi tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah keberagaman antar kita. Misalkan kita bersuku, beragama, kemudian berbeda-beda, tapi di dalam sekolah kita memiliki tujuan yang sama, yaitu kita menerapkan disiplin positif yang sama. Misalkan contohnya, saya selaku orang Islam, kemudian sama dengan orang Kristen pun menerapkan disiplin positif. Nah, kita sama-sama mewujudkannya, yaitu memiliki tujuan yang sama. Jadi tidak berbeda-beda. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita memiliki tujuan yang sama. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Premiers program PIP adalah toleransi, rasa hormat kita, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Jadi di dalam lingkup sekolah kita ada rasa toleransi, rasa saling menghormati, kemudian integritas yang tinggi, mandiri, saling menghargai satu sama lain, antusias. Kita memiliki antusias, yaitu dalam mengembangkan sekolah kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian keingintahuan, kita memiliki keingintahuan yang luas. Jadi kalau kita misalnya belajar sampai sini, sampai paket ini, nanti kita ingin, bagaimana saya ingin mengembangkan murid saya, misalkan kayak gitu. Jadi kita memiliki pemahaman atau pengetahuan yang luas, maka nantinya murid kita akan berkembang. Kemudian kita harus memiliki kreativitas. Jadi guru itu dituntut untuk memiliki kreativitas, yang mana kreativitas ini nantinya akan menumbuhkan kepada murid kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan ditiru dia sampai nanti ia menjadi orang yang lebih baik. Kemudian kerjasama, ya di dalam sekolah kita memang memerlukan kerjasama. Contohnya misalkan kita bergotong royong membuang sampah bersama, kemudian berjamaah kita sholat duha, kemudian saling bantu-membantu dan lain sebagainya. Kemudian percaya diri serta komitmen. Jadi kita harus percaya diri sebagai guru dan juga harus memiliki komitmen. Jadi kalau misalkan kita tidak percaya diri, maka komitmen ini akan hilang. Maka kita harus memiliki percaya diri dan kemudian memiliki komitmen atau suatu tujuan.
Kemudian keterampilan hidup, life skill, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berpikat global. Nah, next yuk, lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi kita sebagai seorang manusia, kita memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita ya seperti makan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi kita memiliki suatu keinginan. Nah, keinginan itu harus kita lakukan. Kita harus berusaha dulu. Bagaimana kita bisa berusaha? Pasti apa yang kita inginkan akan tercapai. Lanjut dulu, next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, di dalam bertahan hidup Bapak Ibu, kita perlu yang namanya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kalau kita bertahan hidup tanpa makan, berarti kita akan mati atau meninggal. Berarti kita harus makan, kemudian pasti kalau kita ingin bertahan hidup, kita berusaha untuk mencari makan, yaitu bekerja, berusaha agar kita bisa menafkahi istri kita ataupun suami misalnya menafkahi istrinya, kemudian menafkahi anaknya, dan sampai lain-lain sebagainya. Kemudian juga tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini perlu karena agar kita memiliki wawasan apa sih yang mau kita kembangkan. Kalau kita memiliki tempat tinggal kan, misalnya kita di sekolah nih, sekolah kita memiliki kelas yang memadai. Nah, kita memiliki kreativitas bagaimana kelas ini akan berkembang, bagaimana kelas ini akan bisa, murid ini bisa kreatif dan kemudian nyaman pada saat belajar di kelas. Nah, kita memiliki kreativitas untuk memiliki kreativitas itu untuk memiliki kelas yang nyaman atau tempat tinggal tadi. Kemudian keamanan. Nah, tadi keamanan termasuk kenyamanan, kesehatan. Nah, jadi kita sebagai manusia bertahan hidup, kita perlu yang namanya kesehatan. Kalau misalkan kita tidak sehat, maka kita tidak bisa hadir di sini. Misalkan kita sakit, kita susah juga. Jadi kita masuk ke dalam bertahan hidup itu kesehatan. Jadi kesehatan itu penting ya Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita memiliki rasa diterima, yaitu sebagai seorang guru, kemudian dipedulikan juga, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi kalau kita misalnya rasa diterima sebagai seorang guru, kita sama-sama saling merangkul. Misalkan ada salah satu guru yang memang memiliki keterbatasan, jadi kita harus rangkul, kita ada rasa kasih sayang. Misalnya ada salah satu murid nih, misalnya tidak bisa memiliki keterbatasan, misalnya tunarungu, kita harus merangkul bagaimana murid tersebut bisa bersama-sama bergabung dengan kita. Kemudian penguasaan, kita sebagai manusia memiliki harga diri. Jadi kita manusia ini memiliki harga diri, memiliki keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui di dunia. Jadi kita penguasaan itu kita memiliki harga diri, kemudian juga kita memiliki keinginan untuk dianggap. Jadi ketika kita berpendapat, maka keinginan itu dianggap oleh Bapak Ibu guru. Kemudian berprestasi, kita memiliki prestasi misalnya dalam misalnya dalam seminar dan lain sebagainya, atau dalam
ajang prestasi oleh guru dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, jadi kalau kita kebebasan ini artinya kita misalkan kepada murid, yaitu memiliki rasa kebebasan kepada murid. Jadi kita tidak bisa kepada murid itu melakukan misalnya peraturan seenaknya saja. Jadi murid itu kita jadikan kita yang menghamba kepada murid. Jadi bukan berarti kita menyembah kepada murid itu enggak. Jadi kita menghamba kepada murid itu artinya kita menghargai dia. Kita memberikan mereka kebebasan untuk mengembangkan minat dia seluas-luasnya. Kemudian tentang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kesenangan ini termasuk dalam pembelajaran, itu bisa dengan kita terapkan dengan cara bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, gitu. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Semangat di tangannya dulu. Semangat Bapak Ibu. Aku catat seribu Pak Soya. Semangat Bapak Ibu guru. Semangat ya. Oke, lanjut kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masuk ke dalam intrinsik. Intrinsik ini adalah motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian selanjutnya motivasi intrinsik itu berarti dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu percaya diri ini. Jadi motivasi ada di dalam dirinya sendiri. Jadi dia semangat dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Lanjut yuk. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini ada semacam hukuman itu tidak terancam tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi hukuman ini Bapak Ibu harus memang di dalam kurikulum Merdeka ini tidak ada lagi yang namanya hukuman. Jadi kalau kita misalkan nih ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan tugas dan kemudian dia tidur, nah, misalnya dia tidur di kelas, kita tidak boleh langsung menghukum, ya, tidak boleh, karena kita nantinya ada keyakinan kelas. Yang tadinya peraturan kelas kita buat sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah nanti yang akan disepakati bersama, dan hukuman ini yang kita hilangkan. Jadi hukuman ini nantinya akan menyebabkan mereka memiliki rasa bersalah, kemudian mereka akan takut dan mereka tidak akan berkembang dengan baik. Kemudian konsekuensi, rencana disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi konsekuensi ini apa yang dia ya, hukuman itu. Jadi konsekuensi ini apa sih? Misalnya apa dari mereka yang mereka langgar itu? Nah, kayak gitu. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di dalam restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini sangat memang disarankan untuk kita menyelesaikan masalah yang ada di sekolah atau di kelas kita. Lanjut yuk, next. Nah, ada 5 kebutuhan kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut yuk ke penghukum dulu. Nah, kasus yang pertama, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera pada hari Senin. Jadi misalnya kadang-kadang kan anak-anak ini tidak memakai atribut seperti dasi, topi, benar sekali, kemudian
kaos kakinya berwarna hitam. Nah, kalau dia sebagai guru, sebagai penghukum, ini kata-katanya, kamu hormat pada bendera selama 2 jam. Nah, jadi kalau hukuman itu secara tiba-tiba, jadi tidak secara terencana itu. Kayak keyakinan kelas kan kita terencana yang disepakati bersama. Ini penghukum. Kemudian ini pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu ingatkan kepada kamu untuk selalu membawa, misalnya membawa perlengkapan. Kemudian kata-katanya itu membuat mereka kecewa atau membuat mereka itu laju menyesal, merasa bersalah tadi. Nah, di sini kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi mereka itu pada akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Ngapola aku tadi tidak pakai topi ataupun dasi. Nah, itu jadi Bapak Ibu penghukum, pembuat rasa bersalah. Lanjut yuk. Next. Nah, guru sebagai teman, misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Nah, ini kontrol kita sebagai seorang teman kepada murid-murid kita. Misalnya salah satu siswa kita tidak membawa atribut, jadi kontrol kita sebagai seorang teman. Misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong dong bawa itu perlengkapannya, jadi Bapak tidak kena marah dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kontrol guru sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, jadi pemantau ini seperti untuk anak ini tadi untuk membeli atribut yang tidak ada yang dipakai tadi. Misalnya topi tidak membawa, mereka disuruh balik ke rumah, disuruh pulang ke rumah untuk mengambil topinya. Lanjut yuk. Kemudian murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera pada hari Senin. Nah, kontrol kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, manajer ini adalah bertindak sebagai menanyakan dulu apa sih kesalahan dia, kemudian kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu. Nah, jadi di dalam manajer ini kita menanyakan dulu apa penyebabnya, kemudian kita melakukan apakah kira-kira anak bisa memperbaiki kesalahan itu. Itu sebagai manajer. Oke, kita lanjut ke video Bapak Ibu. Kita melihat video dulu. Ya, kita itu dulu bentar Bapak Ibu, tunggu. Mas di pause dulu Mas. Oke Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama video kontrol penerapan posisi guru. Oke, lanjut yuk, next. Nah, ini adalah video 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Nah, ini adalah videonya yang berasal dari modul posisi 1 kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor,
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai posisi penghukum ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sebagai teman, Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sebagai pengantar atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid
murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kelima posisi kontrol tadi yang ideal adalah posisi sebagai manajer, yang mana manajer ini sebagai menerapkan kepada mereka untuk memiliki perubahan nantinya. Nah, jadi nanti anak tersebut mengetahui apa kesalahannya, kemudian anak tersebut bisa memperbaiki di yang akan datang. Kita masuk ke tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kalau peraturan kelas ini itu bisa dibuat dengan satu orang guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu bisa kita buat dengan kesepakatan murid-murid. Jadi misalkan contohnya ini, kalau peraturan kelas, jangan buang sampah di kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya dengan kata-kata yang lebih halus lagi. Jadi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya lebih halus, tetapi kalau peraturan itu kata-katanya agak-agak keras. Lanjut next. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita ini melibatkan murid untuk membuat keyakinan kelas. Jangan seenak gurunya sendiri jadi buat keyakinan kelas tersebut. Lanjut next. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi ada 3 segitiga restitusi. Lanjut yuk. Nah, menstabilkan identitas itu yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah, contohnya misalkan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari kesalahan, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi pada permasalahan. Contohnya misalkan kita tidak mengerjakan tugas, atau anaknya tadi tidak membawa baju olahraga, kita menanyakan kenapa tidak nggak apa-apa berbuat salah itu wajar, kemudian tidak apa-apa, kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna dan lain sebagainya. Itu contohnya. Lanjut next yuk. Kemudian menstabilkan identitas. Tadi yang tadi menstabilkan identitas.
Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah itu adalah misalkan contohnya memvalidasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, kamu harus melakukannya karena mempunyai alasan. Jadi anak tersebut kita tanya alasannya kenapa melakukan hal tersebut, kenapa dia melakukan hal tersebut dan tidak mau bercerita kepada kita sebagai seorang guru. Kemudian lanjut Pak. Kemudian kan menanyakan keyakinan. Ya, seperti tadi, apa sih keyakinan kelas kita? Kemudian apa yang telah kita sepakati bersama, misalkan dari membawa baju olahraga, apa yang ingin kita apa yang ingin menjadi orang yang bagaimana kita ingin. Kemudian kita tanyakan kepada mereka, meyakinkan bahwa apa tindakan yang mereka lakukan akan diperbaiki di akan datang. Lanjut yuk. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah ya, kita tahu Bapak panggil ke sini kenapa? Tidak tahu. Mungkin tidak tahu. Juga ambil dari mana tadi? Dari kantin. Dari kantin. Juga tahu kalau lagi olahraga. Tapi juga tahu kesalahannya apa ya? Oke. Juga berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan Bapak ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Kamu punya alasan nggak kenapa kamu tidak membawa baju olahraga? Karena baju olahraganya akan dimintai. Oh, baju olahraganya dicuci menurutmu. Lantas, kenapa juga begitu kantin? Karena saya tidak membawa baju olahraga. Oh, karena tidak membawa baju olahraga. Seperti dia. Kita tahu keyakinan kelas apa yang didalam? Salah satunya membawa baju olahraga pada saat kerjaan olahraga. Ya, karena keyakinan kelas kita juga bisa untuk membawa baju olahraga pada saat olahraga. Karena kalau kita tidak membawa baju olahraga, kan kita tidak bisa olahraga. Tidak. Apakah dia dengan tindakan ini tidak bisa memperbaikinya? Bisa. Pak Yakin dengan mudah dan mudah-mudahan juga bisa memperbaiki untuk minggu depan bisa membawa baju olahraga. Oke, ya sudah juga. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Membawa kelas 6B. Saya sangat senang sekali sudah diajak diskusi dengan Pak Arti. Dan saya tahu apa kesalahan saya. Dan selanjutnya saya akan memperbaiki dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi itulah Bapak Ibu dulu tentang segitiga restitusi. Oke, kan kita langsung ke terakhir. Ini dalam penerapan program disiplin positif itu guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu sebagai kita menuntun atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atau sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu apabila ingin bertanya atau menambahkan, kami persilakan nanti dengan moderator. Lanjut ya. Ada pantun makan malam dengan ikan bakar.
ditata di atas meja yang bundar. Mari kita selalu disiplin dalam mengajar kalau ingin menjadi guru yang pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asri Chandra atas penjelasannya tadi. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab dan tanggapan dari peserta atau dewan guru yang ingin menanggapi dan bertanya. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. 1, 2. Kalau bagaimana kita kasih kesempatan untuk yang paling depan dulu, Ibu Maida. Kepada Ibu kami persilakan. Atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Ican tadi, di mana judulnya tadi namanya kalau di judulnya ASI. Ya. Judulnya judul yang utama aja. Judulnya di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, selanjutnya langkah yang kedua tadi yang saya perlu tambahkan ya, bukan pertanyaan. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dirinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, yang selanjutnya ini yang saya perlu tambahkan yang sering kita juga sering terjadi di anak ini, yaitu tentang pedoman atau semboyan ya, semboyan dari ini kan intinya tentang semboyan tadi dari Ki Hajar Dewantara. Untuk saya hanya ingin menambahkan saja di mana arti kata tumpuli handayani ini ya. Sebenarnya ini ada 3, kalau menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 semboyannya, yaitu inasa sumulada, artinya di depan memberi teladan, kemudian yang kedua in madia mau kasa, di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan yang ketiga tumpuli handayani. Nah, jadi yang saya perlu tekankan di sini adalah tumpuli handayani, dan perlu kita tekankan kepada anak ini setiap hari Senin menggunakan topi, di mana topi itu ada lambang seperti yang kita lihat di situ paling atas sebelah kiri seekor apa sebuah burung ya, itu artinya tumpuli handayani. Nah, jadi mungkin ada yang tahu ini arti tulisannya tumpuli handayani, tapi tidak mengerti arti tumpuli handayani. Nah, perlu disampaikan ke siswa arti tumpuli handayani itu, yang artinya itu adalah memberi teladan dan memberi dorongan. Memberi dorongan sini yaitu tentu kita mendorong anak sampai terjatuh ya, bukan arti kata bentuk fisik mendorong, tapi mendorong mungkin cita-cita anak atau keinginan anak atau cara berpikir anak atau kemampuan anak, itu artinya mendorong siswa tersebut ya. Perlu arti dari tumpuli handayani tadi ya, perlu mungkin kita sampaikan nanti ini. Tahu anak pakai topi seperti itu, tahu lambangnya seperti itu, tapi tidak tahu artinya. Nah, itu artinya yang ingin saya sampaikan. Bisa nanti kita sampaikan ke siswa arti tumpuli handayani ini. Itu kepada anak mengerti artinya, dan kepada kita sendiri yang mendorong murid ini seperti apa maksudnya ya, mendorong siswa jadi tadi mampu berpikir, mampu bertindak, dan mampu menciptakan. Jadi langsung kalau bisa yang nyata-nyata aja lah yang perlu kita bisa sampaikan ke siswa. Nah, itu ya. Yang kedua yang perlu saya sarankan, Bapak Arsi ini kan di sini bertindak sebagai guru olahraga, iya nggak? Di sini di CPG ini sebagai guru olahraga. Nah, tadi di video yang terakhir yang saya lihat
ya. Bapak di situ kalau saya lihat tidak bertindak sebagai guru olahraga, ya. Karena intinya Bapak di sini sebagai olahraga, mestinya karena Bapak itu sebagai guru olahraga, mungkin melakukan proses video tadi itu memakai baju olahraga di saat anak juga mungkin berdiri. Anak di sini mungkin tidak memakai, mungkin di lapangan sana ya, mungkin tidak di kelas pakai baju olahraga. Anak itu mungkin ada beberapa di situ pakai baju olahraga, dia sendiri tidak. Nah, jadi itu ketahuan memang kamu tuh sebagai guru olahraga, bukan sebagai guru mata pelajaran gitu ya, untuk tambahan karena tadi di situ sebagai guru olahraga. Kalau guru mata pelajaran mungkin pas ya. Jadi nanti coba dipikirkan lagi tindakan ini sebelum dikirim mestinya ya, karena nanti kurasa juga di sana kan orang lain juga akan berpikir seperti itu, ya. Karena tadi guru olahraga mestinya pakai baju olahraga, anak di situ banyak pakai atau sedang berolahraga, kemudian anak itu sendiri tidak memakai. Nah di situ perlu disampaikan tadi apa namanya manajerial atau apa itu seperti itu. Nah itu saja saran dari saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, demikianlah tadi tanggapan dari Ibu Maida. Terima kasih Bu atas tanggapan dan masukannya. Selanjutnya kami persilakan untuk penanya yang kedua. Silakan Ibu Eva Susilawati. Baiklah, terima kasih waktunya yang diberikan oleh Ibu Moderator. Baiklah, di sini Pak Materi saya akan mengajukan sedikit pertanyaan dari materi yang telah Bapak paparkan tadi, yaitu tentang 5 kebutuhan kontrol guru yang ideal untuk dapat digunakan. Terima kasih, hanya itu saja Pak pertanyaan saya. Ya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Eva mengenai 5 kebutuhan kontrol guru ya Bu ya. Baik, langsung saja kita tanggapi ya Bapak Arsi. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Eva atas pertanyaan tadi. 5 posisi kontrol kita yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Jadi kita sebagai manajer tadi dari mana yuk? Posisi kontrol tadi terus. Jadi kita sebagai manajer tadi menanyakan kepada murid tersebut yang pertama, kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan kepada mereka bahwa ke depan jangan diulangi lagi. Jadi mereka memperbaiki kesalahannya, kemudian anak tersebut bisa memperbaiki dan akhirnya mereka dapat menjalankan atau dapat tidak melanggar lagi apa yang dia langgar. Mungkin itu Bu Eva. Baik, demikian tadi penjelasan dari Bapak Arsi. Bagaimana yang Ibu Eva dapat diterima dan Bisa dipahami. Bisa dipahami. Dan yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, paham? Baik. Nah, selanjutnya acara yang ke-6, refleksi. Baik, selanjutnya Pak Arsi, silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan merefleksi kegiatan kita pada hari ini, bahwasanya kita sebagai seorang guru harus memiliki budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi budaya positif ini yang nantinya kita akan terapkan di sekolah kita dan akan menjadi contoh kepada murid-murid kita. Dan mudah-mudahan setelah saya memaparkan ini tadi, nantinya kita bisa memperbaiki dan bisa kita menunjang atau nantinya bisa diterapkan kepada murid atau di dalam kelas kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kami kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian refleksi dari Bapak Arsi dan kita lanjutkan ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara pada hari ini dengan melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai moderator, saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan yang telah kami buat atau kami sampaikan.
Dan sekali lagi saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.